Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan Kimo. Terima kasih sudah mau mengikuti cerita Kimo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kali ini Kimo akan bercerita tentang misteri bahasa istimewa. Cerita ini untuk teman-teman usia dewasa loh. Kimo menyarankan tidak usah ditonton oleh teman-teman Kimo yang belum berusia dewasa. Cerita Kimo ini akan disampaikan oleh rekan Kimo, yaitu Kak Indra. Silakan Kak Indra. Ini adalah Badri, lelaki asal Jawa Tengah yang merantau ke sebuah kota kecil di daerah Kalimantan yang menjadi pusat pengembangan daerah transmigrasi. Di sana ia berprofesi sebagai pedagang bakso. Karena di daerah asalnya ia terbiasa ikut membantu usaha keluarganya berjualan bakso yang terkenal sangat enak di kampungnya. Jadi bukan hal yang sulit baginya di wilayah perantauan untuk membuka usaha yang serupa. Awal ia membuka usaha bakso, pembeli cukup ramai berdatangan dan ketagihan. Usahanya pun semakin berkembang. Ia memiliki banyak pegawai seiring meningkatnya jumlah pelanggan. Pelanggannya tak hanya berasal dari warga sekitar tempatnya berjualan, tapi banyak juga pelanggan yang berasal dari desa-desa tetangga. Seiring berjalannya waktu, sebagian karyawannya ada yang memilih mengundurkan diri dan malah membuka usaha serupa. Dengan kata lain, bekerja pada Badri hanya untuk mencuri ilmunya saja. Orang-orang yang tadinya bekerja dengannya kini menjadi para pesaing bisnisnya. Lebih cilakannya lagi, para pesaing yang tadinya bekas anak buahnya itu memiliki modal usaha yang lebih kuat karena disokong oleh keluarga masing-masing yang berkecukupan, hingga membuat banyak inovasi baru dalam membuat bakso. Usaha Badri pun mulai mengalami kalah saing. Badri mulai memutar otak agar usahanya bisa berjalan kembali. Suatu hari, Badri menyewa sebuah DVD film di rental DVD yang terletak tak jauh dari rumahnya. Menonton film adalah kesenangannya sejak dulu untuk menghilangkan penat setelah seharian bekerja. Setelah mencari-cari film yang ia cari, ada sebuah film horor tentang restoran kanibal yang menarik perhatiannya. Ia cukup terkesan pada film itu, walaupun banyak adegan-adegan yang mengerikan yang membuatnya bergidik ngeri. Seharian ia terbayang terus oleh sejumlah adegan menakutkan di film itu. Malam harinya saat tidur, Badri bermimpi bertemu pocong di sebuah area pemakaman. Sosok pocong tersebut terlihat sangat menyeramkan. Badri ketakutan melihatnya. Pocong tersebut keluar dari lubang kuburnya, berjalan perlahan mendekati Badri. Badri semakin ketakutan didekati oleh sosok mengerikan itu. Pocong tersebut mengatakan sesuatu kepada Badri dengan suara paraunya. Badri, Badri, usahamu akan maju jika kau menggunakan dagingku. Setelah pocong tersebut menertawakan Badri, ia lalu menghilang menjadi gumpalan asap. Badri seketika terbangun karena kaget. Wajahnya bercucuran keringat dingin. Keesokan harinya, Badri kembali memikirkan mimpinya yang semalam. Setelah beberapa hari merenung, ia akhirnya memantapkan niatnya. Ia mengajukan kredit usaha ke bank dengan agunan berupa sertifikat dari bangunan warung baksonya yang sudah atas namanya sendiri. Dengan dana pinjaman dari bank itu, ia membeli sebuah rumah tua yang letaknya tak jauh dari komplek pemakaman desa. Ia pun menjual rumah tinggalnya untuk dapat tambahan dana agar bisa merenovasi rumah barunya tersebut, agar lebih layak dihuni dan tak terlihat menyeramkan. 1 bulan pun berlalu. Belum ada perkembangan yang berarti. Cicilan bank tiba waktunya untuk dibayar. Sementara pendapatan dari berjualan bakso tidak seberapa. Hanya cukup untuk makan seadanya, keperluan rumah, dan biaya operasional warung baksonya. Badri mulai berpikir keras bagaimana caranya mendapatkan potongan tubuh manusia untuk dioplos dengan daging sapi sebagai racikan baksonya. 2 hari berselang. Titik terang pun datang. Ada warga yang meninggal dunia. Jenazahnya akan dimakamkan di pekuburan yang terletak tak jauh dari rumahnya itu. Sore hari pemakaman dilakukan. Badri mengamati dengan seksama proses pemakamannya tersebut. Ia juga membeli kembang tabur dan air mawar yang akan digunakan sebagai upaya untuk menghilangkan jejak aksinya nanti malam. Tepat tengah malam, Badri mulai menjalankan aksinya. Disiapkannya sekop, golok, pisau, dan kantong polybag. Ia bergegas menuju pemakaman dan langsung mencari makam baru yang dikebumikan tadi pagi. Dengan sekopnya, ia mulai menggali makam tersebut seorang diri. Setelah penggalian yang cukup dalam, ujung sekopnya menyentuh potongan-potongan papan yang menutupi jenazah.
Dibongkarnya papan-papan itu, tampaklah sesosok tubuh kaku terbalut kain kafan yang terbaring di situ. Dirobeknya kain kafan si jenazah. Tampak sosok jenazah tersebut adalah pria berusia sekitar 30-an tahun dengan tato tengkorak hitam di pangkal lengan kirinya dan tato gambar hati berwarna merah muda di pangkal lengan kanannya. Ada luka tembak bekas lubang peluru di dada kirinya tepat di bagian jantung sebanyak 3 titik. Sepertinya si jenazah adalah korban pembunuhan. Tapi Badri tidak memperdulikan itu. Yang penting ia bisa mendapatkan daging mayat manusia untuk campuran baksonya. Dengan golok dan pisau yang ia bawa, ia mulai memutilasi si mayat. Ia hanya mengambil kedua lengannya, kedua pahanya, dan kepalanya. Sisa tubuh si mayat ia makamkan lagi seperti semula. Walaupun kain kafannya sudah koyak, ia juga merapikan kembali papan-papan yang menutupi tubuh si mayat. Tanahnya juga ditimbun lagi dengan rapi. Ditaburi juga kembang yang ia beli tadi sore. Tak lupa juga nisannya ikut dirapikan. Kondisi makam terlihat hampir serupa dengan sebelum dibongkar. Semua potongan tubuh mayat ia masukkan ke dalam kantong polybag. Segera ia bergegas membawa kantong polybag itu ke rumahnya. Di rumahnya, potongan mayat tersebut segera dikuliti. Kulitnya ia gantung di dapur. Aroma bau busuk mulai menyerebak. Tapi Badri tidak terlalu khawatir baunya akan tercium oleh tetangga ataupun orang lain, karena jarak rumah tetangga terdekat yang cukup jauh, dipisahkan oleh area tanah kosong. Daging dari potongan tubuh si mayat segera dipotong-potong, dipisahkan dari tulangnya, dihaluskan dengan alat giling, dicampurkan dengan garam dan jeruk nipis yang banyak. Ditambahkan juga aneka rempah-rempah untuk menghilangkan bau busuk dan amisnya. Ia lalu mencampurkannya dengan daging sapi yang sudah dihaluskan dengan tepung, yang biasa menjadi adonan bakso pada umumnya. Keesokan harinya, ia mulai berdagang seperti biasanya. Pak, baksonya kok sekarang beda ya? Tanya salah satu pembeli. Beda gimana, Pak? Tanya Badri. Lebih greget aja. Beda sama bakso biasanya. Ah, sama aja kok. Masih pakai daging sapi juga, jawab Badri. Tapi beneran Pak, yang ini rasanya lain, lebih enak. Puji pembeli itu kembali. Badri hanya tersenyum mendengarnya. Di pemakaman terdapat beberapa orang polisi datang bersama tim medis bagian forensik dan penggali kubur. Mereka hendak membongkar kembali kuburan yang semalam didatangi Badri, guna melakukan otopsi jenazah yang diduga adalah korban pembunuhan. Beberapa warga juga terlihat ingin ikut menyaksikan proses pembongkaran makam itu. Alangkah terkejutnya mereka melihat kondisi tubuh jenazah sudah tidak utuh lagi.